Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Materi kali ini kita akan belajar terkait dengan asing dan await. Nah, untuk mulainya silakan teman-teman buka terminalnya ataupun text editor favorit teman-teman ya. Kita akan memasuki direktori latihan kita JavaScript tutorial. Oke, kita akan cek dulu. Nah, kita sudah sampai ke 81. Kita akan membuat direktori 82. Ini ya. Kemudian saya akan masuk ke direktori 82. Oke, kita akan clear screen, kita akan buka neopimnya. Oke, kita buka sidebarnya. Nah, saya akan buat file index.html. Oke, kita tekan A lagi, saya akan buat folder JS dan file script.js. Oke, seperti ini ya. Nah, untuk HTML-nya kita akan buatkan basic tag HTML. Oke, ini ya. Nah, CSS-nya kita hapus dulu, tidak kita pakai kali ini. Oke, kita save, kita skip. Nah, JavaScript-nya kita buka, sidebar-nya kita tutup. Oke. Nah, ini ya, jadi asing dan await kita bisa gunakan untuk kali ini. Nah, ini syaratnya teman-teman ketika menggunakan ini harus sudah pernah mempelajari terkait dengan promise ya. Karena ini nanti selalu berkaitan dengan itu. Nah, jadi kalau misalkan asing dan await ini nanti berkaitan dengan ini promise. Contohnya misalkan kita perlu melakukan 3 operasi asinkron dalam urutan seperti ini. Misalkan pilih nama pengguna dari database, kemudian dapatkan layanan dari API, kemudian hitung biaya layanan berdasarkan layanan dari server. Nah, kita akan coba contohkan cara lama ya. Cara lama sebelum ES 2016. Nah, misalkan kita akan buat function get user di sini. Nah, get user ini ada 2 parameter, ada user ID, di sini ada callback ya. Ini udah pernah kita contohkan di video sebelumnya juga. Kita akan urutkan kenapa ada asing dan await. Nah, di sini kita misalkan ketikkan console.log, kita cetak ya. Ini untuk keterangan ambil user dari database. Misalkan kita kasih keterangan seperti ini. Nah, di sini kita kasih set timeout. Nah, ini adalah sebuah function. Nah, function panah ya. Nah, di sini kita akan panggil callback-nya. Callback-nya ini adalah sebuah fungsi di dalamnya ya. Fungsi panah. Nah, callback-nya kita akan oh, sorry, ini bukan tadi sudah ya fungsinya. Ini callback-nya kita isi ya. Callback-nya ini kita isi dengan data objek ya. Objeknya ini berupa user ID titik 2. Ini kita ambil dari user ID yang dari parameter ya. Kemudian kita gunakan username. Nah, ini kita misalkan kasih p kode, pojok kode ya. Ini kita save. Nah, kita tambahkan di sini timeout-nya. Nah, kita tambahkan misalkan 1000 milisecond ya. Oke, ini yang pertama. Nah, kemudian kita memiliki fungsi yang kedua, function get service. Nah, service ini ada user dan sama callback ya, ada callbacknya. Nah, di sini kita akan tambahkan console.log, kita gunakan backtick get user. Misalkan kita cetak ya usernya di sini, berarti kita ambil username. Nah, dari parameter yang tadi ya. Ini kita ambil dari API misalkan. Ini contoh aja ya. Nah, di sini kita tinggal lakukan set timeout. Nah, ini adalah sebuah fungsi.
Nah, di dalamnya kita akan isi callback-nya. Callback-nya kita akan isi dengan, oh ini bukan dengan objek ya, kita isi dengan array. Misalkan ini kita isi dengan array, misalkan dia bisa email, kemudian dia bisa VPN, kemudian dia juga bisa CDN. Nah, misalkan ini ya, dia bisa melakukan 3 hal. Nah, kemudian di sini kita prosesnya 2 kalinya ya. 2 kali 1000. Yang tadi kan 1 kali 1000 ya. Nah, kemudian kita tambahkan lagi fungsi yang ketiga, function. Nah, get service cost. Nah, service cost ini akan ambil dari service get sih. Services. Nah, service dan callback. Oke, dalamnya kita akan cetak console.log, kita gunakan backtick. Ini calculate service cost. Misalkan kita akan cetak ya costnya berapa. Ini kita masuk kurung awal, kita gunakan cetak ke sini servicesnya. Oke. Nah, kemudian di sini kita gunakan lagi set timeout-nya. Ini adalah sebuah fungsi lagi. Nah, di sini kita isi callback-nya. Kita akan isi dengan service dot length, panjangnya ya, kita akan dikali dengan 100. Oke. Nah, ini kita kasih waktu timeout-nya 3 kali 1000 supaya urutannya tidak bareng ya. Nah, sekarang kita lakukan dengan menggunakan callback bersarang ya. Ini cara lama. Callback bersarang. Ini cara sebelum adanya S6. Kita gunakan get user. Seperti ini, misalkan kita kasih 100 ya. Nah, kemudian di sini kita akan buat objek user kembaliannya. Ini sebuah fungsi. Nah, kita akan ambil get service. Nah, service ini akan mengirimkan user. Nah, ini isinya services. Kemudian ini juga sebuah fungsi. Nah, ini bersarang ya jadinya. Kemudian ini akan get service cost. Nah, service cost-nya ini akan isi dengan services. Nah, kemudian di sini cost. Nah, ini kita buat lagi fungsi panah. Nah, di dalamnya kita baru cetak console.log, kita gunakan backtick service cost adalah, nah kita cetak dengan $, kurung buka cost. Kita cetak ke sini costnya. Kita save. Nah, untuk cepatnya kita coba run dengan Node.js ya. Oke, ambil data database, API, CDN. Nah, habis itu baru keluar ya costnya. Oke, ini keluar seharusnya di browser juga sama ya, bisa. Kita Ctrl L, live servernya, klik kanan, inspect console. Nah, hasilnya sama ya. Oke, kita coba buat menyamping. Nah, seperti ini. Nah, ini cara sebelum ES6. Nah, di ES6 ini kita bisa melakukan lebih rapih lagi, lebih bagus ya. Kita dengan menggunakan promise. Nah,
Karena dengan menggunakan bersarang seperti ini akan muncul masalah dan kita tidak bisa mengontrolnya. Nah, di S6 kita diperkenalkan cara yang lebih mudah dan lebih rapi. Nah, ini kita kasih note S6 ke atas ya. Kita misalkan punya function get user 2 ya. Kita kasih get user 2. Ini sama user ID. Nah, di sininya kita akan returnkan new promise. Nah, kita akan keluarkan new promise seperti biasa. Kita akan mengembalikan dua buah resolve dan reject ya. Dan reject ini sebuah fungsi panah. Nah, seperti ini kita bisa ambil dari yang atas user, mana get user. Nah, ini bisa kita ambil. Ini kita kita copy ya. Kemudian ini kita paste ke sini. Oke, nah di sini kita bisa ubah yang tadinya ini callback kita ganti dengan resolve. Ini kita save. Nah, ini kita ketika menggunakan cara di S6. Nah, kita buat lagi yang fungsi yang kedua ya. Function get services. Get services 2. Nah, ini juga kita gunakan parameter yang sama, user. Nah, di sini return new promise. Nah, ini juga sama. Ini ada resolve dan reject. Ini kita buat fungsi panah. Nah, kita bisa ambil lagi dari yang services yang ini ya. Ini kita copy. Ini bisa kita paste ke sini. Oke, ini callback-nya kita ganti dengan resolve. Resolve. Nah, ini kita save. Nah, kemudian kita buat lagi function yang ketiga yaitu get service cost 2. Ini kita kasih parameternya services. Nah, ini juga sama, kita akan mereturnkan new promise. Return new promise. Nah, kita gunakan resolve, kemudian reject. Ini sebuah fungsi panah. Nah, ini juga kita bisa ngambil dari yang ketiga. Service cost, ini kita copy. Ini kita tambahkan ke sini. Service cost-nya. Nah, ini callback-nya kita ganti lagi dengan resolve ya. Resolve. Kita Ctrl S. Nah, kita save. Nah, sekarang untuk menggunakannya kita tinggal gunakan chaining ya. Get user 2. Nah, kita kasih di sini 100. Ini setelah 100 kita tinggal tambahkan then. Nah, ini get service mana? Get services 2. Nah, ini ya. Get services 2. Nah, kemudian ini kita panggil then lagi. Nah, ini get service cost 2 yang ini ya. Nah, kemudian kita tambah lagi then. Nah, yang terakhir tinggal console dot log. Nah, tinggal seperti ini, kita tinggal save. Lihat sama ya. Tuh, hasilnya sama. Jadi 300 keluar terakhirnya ya. Console.log terakhirnya. Nah, ini juga kita dengan cara di S6 kita bisa, dan ini lebih rapi dengan menggunakan S6. Nah,
Bukan hanya di ES6, ternyata di ES 2017 memperkenalkan yang namanya asing dan await. Nah, ini materi kita sebenarnya ini ya. Tapi supaya teman-teman tahu bagaimana sejarahnya adanya asing dan await. Nah, kita mulai dari sebelum ES6 dan ES6 seperti apa. Nah, ini kalau ES 2017 ini kita bisa menggunakan asing dan white. Nah, kita akan coba contohkan ya, kita akan menggunakan yang atas ini. Nah, kita akan gunakan yang atas. Nah, misalkan kita akan gunakan asing, kemudian function. Misalkan kita buat show service cost. Nah, ini. Nah, kita akan gunakan let di sini ya. Let untuk variabelnya let user ini akan kita ambil dari, nah, kita gunakan void get user. Kita gunakan yang user 2 ya. User 2 kita kasih 100. Oke. Kemudian kita akan gunakan lagi let di sini services sama dengan kita void lagi, kita nunggu dulu ya. Maksudnya void ini kita akan dari service, nah kita ganti dengan user di sini isinya. Oke, nah sekarang kita gunakan yang ketiga, cost yang ketiga ya. Cost sama dengan void get cost 2 ini services ke sini ya. Oke, sekarang yang terakhir tinggal dicetak console.log cost. Nah, akan kita tambahkan dulu ini ya kata-katanya service cost, ada service cost titik 2, kita gunakan dolar kurung kurawal hektik lagi. Nah, misalkan seperti ini kita save. Nah, ini belum kelihatan karena belum kita panggil ya fungsinya. Nah, kita sekarang panggil. Caranya show cost. Nah, tinggal seperti ini kita save. Lihat. Nah, ini ada 2 ya. Oke. Nah, ini muncul baru nih. Service cost 300. Nah, ini kenapa hanya 2? Nah, karena kita menggunakan ini ya, berulang nih. Nah, jadi kalau misalkan ingin ini berjalan, ini dilimak dulu yang ini. Nah, tapi kita gak apa-apa, yang penting ini yang terakhirnya kelihatan ya. Service cost-nya kita bisa dapatkan. Oke. Nah, sekarang kita bagaimana kalau misalkan rinciannya asing dan white. Misalkan kita coba ya untuk kata kunci asing. Asing ini bisa kita gunakan untuk function. Kemudian kita juga bisa definisikan secara eksplisit ya. Nih kita rinciannya ya. Oke. Nah, kita akan pelajari terkait dengan kata kunci asing. Nah, ini karena tadi langsung ke contoh ya. Nah, misalkan kita mau membuat asing untuk function say hi ya. Say hi. Nah, ini kita akan return kan. Kita akan return kan misalkan hi seperti ini aja. Sederhana ya. Nah, kita bisa melakukan cetak di sini. Nah, say hi. Kemudian, nah kita bisa then, nah kita bisa isi console.log. Nah, seperti ini kita save. Nah, lihat hi-nya udah muncul ya. Nah, ini sederhananya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita coba dengan promise juga bisa ya.
Misalkan kita gunakan yang sama ya. Misalkan kita buat asing function say hi 2. Say hi 2 ini kita akan returnkan promise kalau ini ya dot resolve. Misalkan resolve-nya kita kasih hi. Hi-nya ada banyak ya. Nah ini akan sama dengan misalkan kita buat say hi. Tadi kan kita sudah punya say hi 2 ya fungsinya itu. Say hi kita isi say hi 2. Ini kita isi dengan asing. Misalkan kita buatnya variabel ya. Ini kalau misalkan teman-teman menggunakan variabel lain, kita menggunakan let di sini. Say hi misalkan berapa gitu bisa tuh. Nah, say hi 2 asing dari sebuah function. Nah, ini seperti ini. Nah, sebuah function yang mereturnkan hai. Sama ya. Ini juga sama hasilnya. Seperti ini juga sama. Nah, akan sama juga kalau misalkan kita menggunakan fungsi panah. Misalkan kita kasih ya say hi 2-nya ini sama dengan asing. Kita buat asing dari, nah ini simple, tinggal menandakan fungsi dengan kurung seperti ini ya. Kemudian panah ini mereturnkan apa, misalkan hama hai seperti ini sama hasilnya, cuman ini lebih simple aja menggunakan fungsi panah. Nah ini bisa kita lakukan, ataupun misalkan kita menggunakan kelas juga sama bisa ya. Kelas misalkan greater, ini kita buka seperti ini asing. Nah kita tinggal definisikan di sini say hi 2. Nah seperti ini, tinggal kita returnkan misalkan ini juga sama ya hasilnya. Nah ini kita bisa coba ya, ini kita buat await-nya, kata kunci await-nya dari asing yang tadi. Nah kita coba asing ini function display. Nah display ini kita buat variabel set result. Ini adalah void dari say hi 2. Mana say hi 2. Nah kita baru cetak konsol dot log result, kita save. Nah di sini ada karena ada duplikat ya ini. Nah ini say hi 2 ini jangan didefinisikan lagi, kita save. Nah ini belum bisa jalan karena belum kita panggil. Nah kita harus panggil dulu di sini display. Nah kita save. Nah langsung muncul ya itu. Nah ini ketiga ini hasilnya sama, bukan 3 ya, malah 4 ini. Nah itu kalau misalnya kita menggunakan asing dan await. Nah sekarang juga kita juga bisa menambahkan error handling ya di fungsi asing dan await. Nah caranya kita bisa asing, misalkan ini sebuah function, kita langsung aja ya. Nah ini kita langsung di asing, kita buat sebuah function ini get user 3 aja ya, get user 3. Nah user 3 kita tambahkan user ID. Nah di sini kita tambahkan try.
kita try. Nah, misalkan kita buat konstanta untuk user sama dengan white. Kita kan tadi udah bikin ya ini. Oh, belum. White. Nah, kita akan gunakan prompts.reject. Misalkan ini new error, misalnya invalid user ID, misalkan kayak gini ya pesannya, invalid user ID. Kita gunakan cat. Nah, di sini kita ambil errornya. Nah, kemudian kita cetak console.log, kita gunakan backtick kurung kurawal, ini kita cetak errornya ke sini. Kita save, kita tunggu. Service cost 30. Nah, ini kita belum panggil ya. Kita harus panggil dulu. Caranya get user 3. Nah, coba ya, kita save. Nah, ini sudah muncul ya. Error invalid user ID. Nah, kita menggunakan try catch ini. Nah, ini juga bisa kita pasang untuk yang proses tadi ya. Nah, ini kita bisa tambahkan try catch di sini ya. Nah, show cost ini kita bisa tambahkan try. Nah, ini tinggal kita pindahkan ke atas. Nah, seperti ini. Kita tambahkan di sini catch. Catch-nya misalkan error. Nah, di sini kita mau cetak console.log error. Seperti ini, kita tinggal save. Nah, ini sudah jalan ya. Tuh. Oke. Oke. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi intinya kita sudah belajar terkait dengan asing dan white yang sejarahnya dari ES sebelum 2000 ES sebelum ES6 kita menggunakan callback bersarang, kemudian di ES 2016 kita menggunakan promise ya, yang seperti ini chaining promise. Nah, kemudian di 2017 kita bisa menggunakan seperti ini. Kita menggunakan asing dan white. Oke, mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.